Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Al-Adim, astaghfirullah, Al-Adim, astaghfirullah, Al-Adim, astaghfirullah. Astaghfirullah, Al-Adim, astaghfirullah, Al-Adim, astaghfirullah, Al-Adim, astaghfirullah. Astaghfirullah, Al-Adim, astaghfirullah, Al-Adim, astaghfirullah. Astaghfirullah, Al-Adim, astaghfirullah, Al-Adim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Al-Adim, astaghfirullah, Al-Adim, astaghfirullah, Al-Adim, astaghfirullah, Al-Adim, astaghfirullah. Astaghfirullah, Al-Adim, astaghfirullah, Al-Adim, astaghfirullah. Astaghfirullah, Al-Adim, astaghfirullah, Al-Adim, astaghfirullah, Al-Adim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, Al-Adim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim Majelis Taklim rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan keterangan dari kitab Tajul Arus, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada detik ini, pada saat ini kita dikaruniai Allah sehat zahir batin, sehingga kita bisa hadir di sini majelis. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Fal qalbu mongko utawi ati iku syajaratun wit-witan tuska kan den sirami dia bima taati kelawan banyu taat wa samaratu utawi pira-pira buah wit iku mawajidu pira-pira perkara kang den temu apa sajaratun fal ainu mongko utawi mripat samaratuha iku samaratu utawi buahe mripat iku al-iktibaru ngalaf tepo telodo wal udunu utawi kuping iku samaratuha utawi buahe kuping iku al-istima'u ngrungokake lil Qur'ani ing Al-Qur'an wal lisanu utawi lisan iku samratuhu utawi buahe lisan iku zikru zikir wal yadani utawi tangan loro warrijlani lan sikil loro iku samaratuha utawi buahe yadani warrijlani samaratu utawi buahe yadani warrijlani iku sa'yu melaku fil khairati ing dalem pira-pira kebagusan. Fa idza jaffa mongko tetkalane garing apa alqalbu ati sakotot mongko runtuh apa samratuhu pira-pira buahe ati. Fa idza ajdabah mongko lamun garing apa ati faksir mongko becik ngake-ake sira minal azkari saking pira-pira zikir. Jadi hati ini diumpamakan hati itu diumpamakan pepohonan. Jadi hati yang ada di dalam diri manusia itu diumpamakan pepohonan. Kemudian pohon itu kan butuh disiram. Atau kalau jenengan punya pohon mangga atau pohon pepaya, supaya pohon ini, mangga ini, pepaya ini subur, daun-daunnya, rantingnya, dan berbuah, maka harus disiram. Ketika pohon ini dibiarkan, tidak disiram, maka pohon ini akan mati. Pohon ini akan kering dan akhirnya mati. Begitu juga hati yang ada di dalam diri manusia. Hati yang ada di dalam diri manusia itu harus juga disiram. Disiram dengan apa? Bima itta'atih, dengan ketaatan. Disiram dengan ketaatan, hati Allah, taat kepada Allah. Disiram dengan macam-macam taat itu antara lain yang berupa ibadah makhluk maupun ibadah ghairu makhluk. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Nyembahlah Allah, ibadahlah Allah, dan jangan menyekutukan Allah dengan berbagai macam sekutu. Hati yang ada di dalam diri manusia itu disiram dengan taat kepada Allah. Taatnya itu bisa juga berupa ibadah. Ibadah makhluk apa? Ibadah yang teknis pelaksanaannya ditentukan Allah. Misalnya sholat maghrib
Berapa rakaat atau? 3 rakaat. Ditambah 4 rakaat boleh enggak? Tidak boleh. Sholat maghrib ini 3 rakaat yang sudah ditentukan Allah. Waktunya, jumlahnya, begitu juga syarat dan rukunnya sudah ditentukan Allah. Kalau ditambah menjadi 4 rakaat tidak sah. Begitu juga kalau dikurangi tidak sah. Ya, tidak sah. Sehingga apa? Sehingga ketaatan yang diwujudkan dalam bentuk ibadah makruh antara lain sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu ini diumpamakan untuk mensuburkan hati. Hati ini supaya subur, sholatnya dioptimalkan. Sholatnya dioptimalkan itu sholat memilih yang terbaik. Waktunya, kemudian tempatnya, kemudian dilakukan dengan berjamaah. Dipilih yang terbaik. Dipilih yang terbaik, dilakukan dengan berjamaah, afdol tempatnya di masjid. Atiullah. Baik pada waktu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Nah ini kan istilahnya itu kan kelihatannya gampang tapi angel. Ya. Kelihatannya mudah tapi berat. Karena harus mudawamah. Mudawamah itu harus istiqomah, konsisten, terus menerus. Makanya di dalam materi yang lain dikatakan bahwa di dalam kitab Risalatul Mu'awanah untuk dekat kepada Allah, ya toh? Bi'a'da'il wajibat, melakukan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan Allah kepada diri kita. Itu dilakukan dengan cara yang terbaik. Berupaya. Berupaya itu baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Kualitas kan yang ada kaitannya dengan sholatnya itu berusaha khusyuk. Nah ini kan butuh perjuangan. Ketika Allahu Akbar, pada waktu Allahu Akbar rakaat pertama ini bisa khudur atau bisa konsentrasi sesuai dengan bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat atau sebaliknya. Sholat pertama berusaha supaya konsentrasi. Rakaat kedua eling pekerjaan. Rakaat ketiga eling macam-macam. Nah ini memang butuh perjuangan. Ya, butuh perjuangan. Jadi mensuburkan hati dengan taat kepada Allah. Yang saya contohkan sholat tadi. Kalau sholat itu memang betul-betul dilakukan dengan baik, janjinya Allah, salah satu manfaat dari sholat, inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Sholat mencegah faksa dan mungkar. Sholat merubah dari yang tidak baik menjadi baik. Itu memang butuh perjuangan. Itu memang butuh apa? Butuh ilmu. Ya, butuh ilmu.
Sehingga kita diwajibkan, cari ilmu itu diwajibkan. Minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari keluar dari perut ibu sampai meninggal. Mengapa? Karena ilmu adalah sangat-sangat penting dalam rangka untuk ibadah kepada Allah. Jadi hati disiram, hati dipupuk, hati supaya subur, dilakukan disiram dengan apa? Disiram dengan taat kepada Allah. Bima itta'ah, dengan ketaatan kepada Allah. Di mana saja berada. Taat kepada Allah itu kan baik ada orang maupun tidak ada orang, baik sendirian maupun dengan orang lain. Diupayakan mempunyai satu jiwa taat sampai Allah ini, seakan-akan kita itu dilihat Allah. Anta'budullah, ibadahlah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu dilihat Allah. Fa ilam takun tarahu, kalau kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, Allah sing delok diri kamu. Kita sholat, kalau kita ini seakan-akan kita melihat Allah, tapi kalau tidak bisa, Allah yang melihat diri kita. Sehingga kita berupaya, kita itu dilihat Allah, zahiran wa batinan. Batinnya dilihat Allah, zahirnya juga dilihat Allah. Sehingga kita berusaha takzim, mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah. Jadi yang kita hadapi ini adalah yang memberikan segala-galanya. Yang memberikan apapun diberikan oleh Allah kepada diri kita. Berupa kesehatan, jenengan ke sini bisa jalan, bisa duduk, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berpikir, bisa mempunyai khotir, itu semuanya dari Allah. Diri kita lemah, la haula wala quwata illa billahil alil azim. Kita bisa datang ke sini karena hidayah Allah. Kalau tidak dengan hidayah Allah, tidak bisa. Buktinya tadi, la haula, tidak ada daya, wala quwata, gak ada kekuatan. Menungso gak duwe daya, gak duwe kekuatan. Illa, kecuali ditolong oleh Allah. Kita bisa datang ke sini, alhamdulillah, karena ditolong oleh Allah. Tapi kadang-kadang lupa. Kita merasa bisa mendengar, kita merasa bisa melihat, kita merasa bisa punya ilmu, kita merasa bisa makan, merasa itu tidak boleh. Itu dikatakan syirik khafi, syirik yang halus, tapi tidak boleh. Makanya kita itu sadar diri bahwa diri kita ini adalah tidak bisa bergerak, tidak bisa berpikir, tidak bisa melihat, tidak bisa apapun illa billahil aliyah, kecuali pertolongan Allah. Nah itu direnungkan, itu ditafakur, ya toh? Tafakur, berpikir, ya toh? Sepertiga malam kita setelah sholat tahajud berpikir. Setiap detik kita berpikir, setiap hembusan nafas ini kita berpikir dan berzikir. Oke. Dadose untuk agar hati kita ini subur, disuburkan dengan taat kepada Allah. Macam-macamnya taat, baik ibadah makhluk, ibadah yang teknis, pelaksanaannya ditentukan Allah, sholat contohnya, puasa, zakat, ibadah haji. Kemudian ibadah yang tidak ditentukan Allah. Apa itu? Maca selawat, zikir, maca Quran, tolong menolong, infak, sedekah, tidur, makan, segala gerak kita kalau niatnya karena Allah itu dinilai ibadah. Kita tidur ibadah, kita makan ibadah. Ya, tergantung niatnya.
Di bahasan yang pertama ini, untuk hati kita ini supaya subur. Kalau subur, manfaatnya tadi banyak sekali. Diberi mata, diberi hati, diberi telinga, diberi tangan, diberi kaki, mampu memahami ayat-ayat Allah. Itu kelanjutan dari tadi. Contoh, ketika kita mensuburkan hati itu dengan ibadah, baik ibadah makhluk maupun ibadah huruf makhluk, buahnya apa? Buahnya meripat. Buahnya meripat ini mampu mengambil iktibar. Mata ini bisa mengambil iktibar apa yang kita lihat. Misalnya pada malam hari ini kita melihat malam. Kalau kita sudah melihat malam, mata zahir itu namanya basor. Oh iki malam rek. Tapi mata batin yang namanya basirah, malam ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, mampu mengambil iktibar, mampu mengambil tanda-tanda kebesaran Allah, baik Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah. Ini contohnya, kalau hati ini disiram dengan taat, matanya berfungsi seperti itu. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan walahum a'yunun qulubuhum la yafqahuna biha. Diberi hati tidak mampu memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Diberi mata oleh Allah tidak bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adanun la yasma'una biha. Diberi telinga tidak mampu mendengar tanda-tanda kebesaran Allah. Ulaika kal an'am, orang yang seperti binatang. Balhum adol, bahkan lebih rendah derajatnya daripada binatang tadi. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah bahasan tentang hati supaya subur, disuburkan dengan taat kepada Allah. Salah satu buahnya, kalau hati ini sudah disirami, matanya mampu mengambil iktibar apapun yang kita lihat. Delok tumbuh-tumbuhan, daun-daun yang kering, mata doir, oh ini daun yang kering sudah runtuh, sudah jatuh, kuning. Mata batin satu ketika nanti, kalau manusia sudah tua atau muda pun bisa jatuh seperti ini, kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah, kembali kepada Allah. Jadi mata ini untuk macam-macam. Melihat matahari bisa mengambil pelajaran, melihat malam bisa melihat pelajaran, melihat siang hari, melihat tumbuh-tumbuhan, melihat binatang, melihat Al-Quran, melihat apapun. Mata ini mampu mengambil apa yang dilihat itu, memberikan satu informasi, dan orang itu bertambah dekat kepada Allah. Itu kalau hatinya disiram dengan taat, matanya, buahnya adalah mata mampu memahami ayat-ayat Allah, baik Al-Quran, ayat-ayat aulia maupun tanda-tanda kebesaran Allah, fenomena apa yang terjadi di kita dan semuanya di alam semesta ini. Oke, monggo supaya lebih enak musyawarah napa sing dipun tangletaken, monggo silakan pakai Mas. Ya. 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 Ya.
Iya. Ya, oke. Oke. Jadi sholat mutlak itu memang artinya sholat yang dilakukan tidak ada batasnya. Ya, yang penting waktu-waktunya ya, harus tahu. Waktu yang tidak dilarang. Ya, waktu yang tidak dilarang berarti sholat sunat mutlak adalah bebas. Ya, yang penting niatnya sholat sunat mutlak berapapun jumlahnya monggo. Ya, boleh terserah, boleh. Ya dibedakan. Ya mulai ya, mungkin jenengan istiqomahnya 12 atau ya istiqomahnya 8 ditambah 3 berapa? 11. 11-nya witir, intinya tahajud. Kalau waktunya masih panjang, sholat sunat mutlak tadi. Berapapun monggo. Karena sholat ini adalah mi'rajul mukmin. Kita berdialog dengan Allah. Kita berkomunikasi dengan Allah. Ya, sholat ini kita berkomunikasi dengan Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW yang menyenangkan, yang menggembirakan ketika Nabi melakukan sholat. Oke. Kemudian tentang sodako, ya, niatnya adalah untuk ibunya yang sudah meninggal, bapaknya, saudaranya, boleh. Innama a'malu binniyat. Bagus. Oh, saya sodako ini misalnya memberikan kotak di masjid 50.000. Pahalanya saya tujukan kepada orang tua saya yang sudah meninggal, namanya ini. Itu salah satu birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Nah, jadi salat sunat mutlak adalah monggo, tapi kita juga melihat waktu-waktu yang boleh. Kemudian sedekah seperti itu adalah boleh, itu realisasi dari birrul walidain. Monggo, Pak Amirin, silakan. Ya. Ya. Jadi iman kita itu kita Allah itu adalah laisa kamisli syai'un. Tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita wujudkan, tidak bisa kita apa-apakan. Laisa kamisli syai'un. Tetapi gerak-gerik kita itu adalah hakikatnya itu adalah pertolongan dari Allah. Yang menggerakkan kita Allah. Di mana Allah? Nah, kalau sudah menjawab di mana Allah, ini harus hati-hati. Kalau tauhidnya ini adalah tidak betul-betul mendalam, bahaya. Makanya di dalam hadis itu dikatakan tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah tentang ciptaan-ciptaan Allah. Oh, langit. Oh, ini. Jangan berpikir tentang Allah, nggak mampu. Tetapi kita yakin tadi la haula wala quwata, tidak ada daya kekuatan kecuali pertolongan Allah. Terus bagaimana? Yakin itu diwujudkan di dalam hati kita. Ada sebuah keyakinan. Ada keyakinan bahwa aku iso ngene iki Allah. Maksudnya Allah itu pertolongan dari Allah. Aibil yakin. Keyakinan ditumbuhkan di dalam diri manusia, di dalam roh manusia.
Ya. Allah hijau, Allah kuning, enggak. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak bisa kita bayangkan. Tetapi Allah ada. Wujudnya Allah ada. Kita ini sebenarnya mungkin. Kita ini ada tapi diwujudkan Allah. Ya, sebenarnya kita tidak ada. Karena untuk mengenal Allah, supaya Allah dikenal, menciptakan makhluk, khalik makhluk. Jadi sebenarnya kita itu tidak ada. Yang ada adalah Allah. Supaya Allah dikenal, maka menciptakan yang namanya makhluk. Nah, Allah ini, ya, ada yang namanya tauhid asma, ar-Rahman, ar-Rahim. Ada yang namanya tauhid sifat. Allah wujud, idam, bakok, mukhalafatul qiyam, waqtaniyat, udud, iradat, ilmu, khaya, sampai akhir. Ada yang namanya tauhid af'al. Perbuatan kita ini ma'unah dari Allah. Contohnya apa? Ketika manusia meninggal, mana? Gak bisa bergerak. Makanya diri manusia ini ada dua hal. Ruh dan jasmani. Ruh dari mana? Dari Allah. Jadi untuk meyakinkan bahwa bagaimana keyakinan itu berdasarkan tadi la haula wala quwata illa billahil alil azim. Tidak ada daya kekuatan apapun kecuali pertolongan Allah. Sehingga ketika sholat, Allahu Akbar. Allah yang memberikan kekuatan untuk kita bisa berdiri, bisa duduk, bisa sujud. Allah yang memberikan kita bisa mendengar, bisa melihat. Semuanya itu adalah pertolongan dari Allah. Hambaan ini nafas dari Allah, detak jantung dari Allah, seluruh organ tubuh dari Allah semua. Ya, jadi Allah itu tidak bisa kita lihat dengan mata zahir, tapi bisa dilihat dengan mata hati. Contohnya tadi, ini adalah apa Pak Mas ini? Bukan apa? Tempat kacamata. Kacamata ini bisa kita lihat. Tapi mata batin ini ada kudrat dan iradatnya Allah. Kenapa ada kudrat dan iradatnya Allah? Yang membuat ini adalah manusia. Yang membuat manusia siapa? Allah. Yang manusia yang membuat ini diberi akal sehat. Yang memberi akal sehat siapa? Allah. Mata zahir ini adalah tempat kacamata, tapi mata batin ini adalah ada kudrat dan iradatnya Allah. Jadi kesimpulannya kita sholat itu adalah menghadap kepada Allah. Aibil yakin di dalam hati kita ini ada sebuah keyakinan bahwa Allah adalah Al-Khaliq. Allah adalah yang menggerakkan diri kita. Kita Allahu Akbar. Bisa Allahu Akbar karena pertolongan Allah. Kita bisa ruku pertolongan Allah. I'tidal pertolongan Allah. Nah, sedikit demi sedikit dengan zikir, baik zikir sirri maupun zikir jari, Allah akan memberikan hidayah. Allah akan memberikan petunjuk. Ada lagi Pak Mirin? Apa? Ya. 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 Nah, terus itu supaya hati kita itu betul-betul dengan Allah baris dengan posisi mata tertutup ya. Enggak perlu. Apa itu sudah sah? Jadi niat itu di dalam hati, bukan di lisan. Hatinya di dalam. Allah, hatinya niat, bukan di lisan. Mata tertutup. Oh, terbuka enggak apa. Kalau tertutup makruh, ya lebih baik terbuka. Lebih baik terbuka. Karena apa yang jenengan lihat ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Apa yang jenengan lihat itu termasuk tajalli. Apa yang sampean lihat semuanya ini termasuk makhluk-makhluknya Allah. Nah,
Gak apa-apa. Latihan pertama seperti itu gak apa-apa Pak Toh. Ya. Artinya samping kanan kiri kita itu tanda-tanda kebesaran Allah. Ini tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau sama lihat ini ingat Allah. Delok kipas ingat Allah. Lihat Pak Kemas di belakangnya lihat Allah. Kenapa? Karena ini adalah ciptaan Allah. Sama delok karpet ingat Allah. Kenapa? Ada kudrat dan iradatnya Allah. Enggak usah melek Allah. Latihan, nggih. Ya, mekaten mugi-mugi dadosa ilmu ingkang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.